kalau legalitasnya itu bermasalah, saya pastikan tanah yang Anda developerkan itu pasti juga akan bermasalah. Tidak akan selesai ya. Anda pasti akan kehilangan uang. Buat bagi pemula yang mau bermain developer properti, silakan Anda subscribe dulu ya. Jangan lupa di subscribe biar saya lebih semangat nih buat konten seperti ini untuk berbagi ilmu secara gratis ya tentang dunia properti ya. Oke teman-teman, kita akan membahas sekarang bagaimana cara ya mengecek legalitas tanah. Nah, cara mengecek legalitas tanah itu sebenarnya untuk menjadikan sebuah perumahan atau untuk mendeveloperkan suatu perumahan, yang pertama pastikan tanahnya harus aman dong ya. Jadi harus aman teman-teman, jangan mencari tanah yang karena murah ya terus Anda eksekusi jadi perumahan. Itu berbahaya sekali, karena gini teman-teman, bisnis properti itu adalah bisnis legalitas ya. Kalau legalitasnya itu bermasalah, saya pastikan tanah yang Anda developerkan itu pasti juga akan bermasalah, tidak akan selesai ya. Anda pasti akan kehilangan uang. Jadi untuk pemula, lagi sekali jangan bermain beresiko ya. Jadi cari tanah yang benar-benar aman ya, cari tanah yang legalitasnya bagus ya. Nah, bagaimana cara melihatnya, Bung? Nah, cara melihat tanah yang legalitasnya bagus adalah pastikan ya, untuk pemula ini ya, kriterianya cari yang SHM ya. SHM itu apa? Surat hak milik ya, surat hak milik yang dicari, jangan yang petok D ya, atau letter C atau di bawah hak milik tersebut gitu loh. Karena itu ada prosesnya. Proses yang dimaksudkan apa? Ada proses dipetok D ke SHM, itu kan butuh waktu. Waktunya hampir 6-8 bulan. Itu kalau itu cepat loh. Terus makanya yang saya sarankan adalah yang surat hak milik gitu loh. Surat hak milik. Jadi itu menjadi hak atau disebut dengan SHM ya teman-teman. Jadi itu yang kriteria yang harus Anda cari ketika memulai bisnis developer properti untuk pemula ya. Terus yang perlu Anda perhatikan adalah ketika sudah menemukan SHM, tanah yang ingin Anda bidik untuk menjadi perumahan atau coupling perumahan, maka Anda harus cek ya. Ceknya kemana? Ceknya ke kantor BPN, Badan Pertanahan Nasional ya. Nah, kalau misalnya petok D, ya ceknya di kelurahan, datanya itu di kelurahan. Kalau SHM itu datanya di BPN, mungkin riwayatnya di kelurahan mungkin ada, berkasnya, salinannya di BPN juga ada. Itu harus Anda perhatikan juga, jangan sampai terjadi namanya sertifikat ganda atau suratnya ganda. Itu akan merugikan Anda. Nah, kalau mau lebih gampangnya teman-teman, kalau nggak mengeluarkan uang ya silahkan Anda langsung sendiri cek ke BPN ya. Anda bawa fotokopinya atau aslinya dengan pemilik lahan ya, atau ya nanti Anda cek barang-barang di situ ya. Nanti akan dimintakan nomor SHM-nya, nanti bisa dicek dan Anda harus langsung diberikan kepastian di situ dari BPN bahwa oh iya tanah ini benar-benar atas nama sesuai dengan surat tersebut. Nah, itu harus dipastikan tanahnya harus sesuai dengan suratnya ya, namanya ya. Terus yang perlu Anda perhatikan adalah pastikan IMB-nya keluar. Pastikan IMB-nya keluar, artinya izin mendirikan bangunan itu keluar. Jangan sampai Anda mendirikan rumah sudah Anda ratakan, sudah Anda buat fondasi, misalnya sudah Anda bangun, ternyata IMB-nya nggak keluar. Nah, itu yang berbahaya teman-teman. Itu yang sangat berbahaya ketika teman-teman tidak mengecek IMB-nya. Karena itu ada kaitannya dengan ketika teman-teman ngajukan KPR. Kalau nggak ada IMB-nya, itu biasanya bank itu tidak mau. Pasti tidak mau untuk meng-KPR-kan rumah Anda gitu. Kecuali ya belinya belinya cash misalnya. Ya, tetap itu teman-teman. Mungkin tidak ada masalah dari sisi legalitas dari sisi IMB-nya, tapi suatu saat dan customer pasti akan tanya IMB-nya ini mana gitu loh. Jadi itu menjadi penting ya izin mendirikan bangunan ini, karena ini salah satu syarat juga ketika teman-teman mau menggunakan modal ya dari fasilitas perbankan ya. Terus yang cara ngeceknya biar aman, tanya tetangga kanan kiri daripada tanah tersebut. Ini misalnya di tanah ini ya, ada tetangganya nih, pasti ada
Tuh di situ ada rumah tuh. Bisa tuh ditanya. Ini riwayatnya gimana dulu? Tujuannya apa? Untuk kita mencarikan informasi sevalid-validnya. Jangan percaya omongannya broker. Jangan percaya mentah-mentah menelan secara langsung omongannya si makelarnya, brokernya. Karena kita tidak bisa menjadi pegangan ya. Ketika ditanya ini aman nggak? Aman. Ya, kadang marketing itu makelar atau agent itu, mohon maaf ya, nggak semuanya, oknum ya. Itu biasanya asal closing teman-teman, asal kebeli gitu loh tanahnya. Dia dapat uang udah nggak ngurusin bahwa ada masalah, ya ada kerugian nanti suatu saat, ya dia nggak mau lihat, gitu, nggak mau tahu. Nah itu yang harus teman-teman perhatikan gitu loh. Jangan sampai Anda mendapat tanah yang tidak aman. Makanya salah satu cara memvalidasinya, mengamankan adalah tanya tangga kanan kirinya ya. Itu salah satu bagian dari cara untuk mengamankan tanahnya. Nah, terus perlu Anda perhatikan juga adalah pastikan aturan split di daerah masing-masing. Gini ya, maksudnya di sini adalah kalau di kota-kota besar karena mungkin ya tanahnya sudah sempit, tidak ada lahan lagi, IMB dengan ukuran yang kecil itu bisa keluar teman-teman. Contohnya gini, saya pernah bangun 3x7, IMB-nya keluar 3x8. Yuk, tahu nggak? Kayak apartemen ya, 3x8. Jadi lebarnya 3, panjangannya 8. Itu keluar loh IMB-nya. Itu di kota Surabaya keluar, mungkin di Jakarta keluar. Karena itu tergantung dari aturan daripada masing-masing daerahnya ya. Kecuali kalau misalnya di kabupaten atau di daerah, IMB-nya bagaimana? Itu bisa keluar nggak? Ini saya bangun kecil-kecil, ya pertama nggak laku, IMB-nya nggak keluar, aturan splitnya nggak keluar. Nah itu juga jadi masalah. Jadi cek dulu apakah yang menjadi kriteria pemerintah daerah yang dikatakan splitnya itu ukurannya berapa gitu loh. Karena di beberapa tempat ada minimal ukurannya, karena itu dinilai pantas untuk dihuni. Ada yang tipe 72 gitu ya, harus 6x12. Pokoknya tipe 70, ada beberapa daerah harus 90 meter persegi tanahnya gitu. Itu setiap daerah itu punya aturan masing-masing. Anda mungkin teman-teman semua yang melihat video ini, kalau mungkin di daerah sekarang mungkin bisa tanya langsung aturannya. Di mana nanya? Ya bisa tanya di tata kota.